di sini saya akan membahas diktat ilmu sosial dasar yang berjudul Pengantar Ilmu Sosial Dasar yang ada di halaman pertama, Individu dan Masyarakat di halaman ketiga, Nilai dan Norma Sosial di halaman ke-6, Kebudayaan di halaman ke-8, Struktur Sosial halaman 10, Lembaga Sosial halaman 13, Mobilitas Sosial dan Perubahan Sosial di halaman 15, Perubahan Sosial di Era Pertempuran Globalisasi di halaman 18, Masalah Sosial di halaman 20, Globalisasi dan Dampaknya halaman 26, Konflik Sosial dan Integrasi Sosial halaman 28, Media Sosial dan Pengaruh Teknologi halaman 30, Ajaran Sosial Gereja tentang Masyarakat halaman 31, dan yang terakhir, Solusi Sosial Berbasis Nilai-nilai Katolik di halaman 33. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, pengantar ilmu sosial dasar. Pengertian, ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ilmu sosial dasar, mata kuliah atau bidang studi yang mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Yang B, aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, perubahan sosial. Dan yang kelima, masalah sosial. Yang C, pentingnya ilmu sosial dasar. Yang pertama, pemahaman masyarakat. Yang kedua, analisis kritis. Yang ketiga, pengembangan empati. Dan yang keempat, persiapan untuk studi lanjut. Ilmu sosial dasar berfungsi sebagai landasan yang membantu kita memahami diri kita sendiri dan orang lain dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui disiplin ini, kita dapat mengembangkan kesadaran sosial yang lebih baik dan menjadi warga negara yang lebih terlibat dan tanggung jawab. Yang D, ruang lingkup ilmu sosial dasar. Yang pertama, manusia dan kebudayaan. Yang ketiga, manusia dan lingkungan. Yang kedua, manusia dan lingkungan. Yang ketiga, manusia dan masalah sosial. Yang keempat, interaksi sosial dan perubahan sosial. Dan yang kelima, manusia dan teknologi. Yang kedua, individu dan masyarakat. Yang pertama, pengertian individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Yang kedua, pengertian masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Yang ketiga, hubungan antara individu dan masyarakat. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, peran sosial. Yang keempat, pengaruh masyarakat terhadap individu. Dan yang kelima, pengaruh individu terhadap masyarakat. Yang keempat, konflik antara individu dan masyarakat. Yang kelima, perkembangan individu dalam masyarakat. Materi yang ketiga adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, dan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Yang B, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, terdapat pelaku lebih dari satu. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, adanya respon. Yang keempat, bersifat timbal balik. Materi selanjutnya, nilai dan norma sosial. Yang pertama, nilai sosial. Yang kedua, ciri-ciri nilai sosial. Yang ketiga, jenis-jenis nilai sosial. Yang keempat, fungsi nilai sosial. Yang kedua, norma sosial. Yang pertama, ciri-ciri norma sosial. Yang kedua, jenis-jenis norma sosial. Yang ketiga, fungsi norma sosial. Materi tentang kebudayaan. Yang A, pengertian. Yang kedua, yang B, unsur-unsur kebudayaan. Yang C, fungsi kebudayaan.
Yang D. Proses pembentukan kebudayaan. Materi struktur sosial. Yang A. Pengertian. Yang B. Komponen-komponen struktur sosial. Yang C. Fungsi struktur sosial. Yang D. Jenis-jenis struktur sosial. Yang E. Ciri-ciri lapisan sosial. Yang ketiga, mobilitas sosial. Yang pertama, jenis-jenis mobilitas sosial. Yang kedua, mobilitas sosial dalam masyarakat. Materi tentang lembaga sosial. Yang A. Pengertian. Yang B. Fungsi-fungsi lembaga sosial. Yang C. Jenis-jenis lembaga sosial. Materi tentang mobilitas sosial dan perubahan sosial. Yang A. Pengertian mobilitas sosial. Yang B. Perubahan sosial. Materi perubahan sosial di era pertempuran globalisasi. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ciri-ciri perubahan sosial di era pertempuran globalisasi. Yang ketiga, dampak perubahan sosial di era pertempuran globalisasi. Yang keempat, faktor penyebab perubahan sosial di era pertempuran globalisasi. Materi tentang masalah sosial. Yang A. Pengertian. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, keterbatasan akses. Yang kelima, diskriminasi dan intoleransi. Yang keenam, kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, masalah kesehatan. Dan yang kedelapan, kriminalitas. Materi tentang globalisasi dan dampaknya. Pengertian globalisasi adalah proses di mana negara, perusahaan, dan individu di seluruh dunia semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain, terutama dalam bidang ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Yang pertama, beberapa karakteristik utama globalisasi. Yang A. Ekonomi global. Yang kedua, yang B. Keterhubungan budaya. Yang C. Peningkatan komunikasi dan teknologi. Yang D. Ketenaga kerjaan dan migrasi. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, akses teknologi dan pengetahuan. Yang ketiga, kerjasama internasional. Yang keempat, pertukaran budaya. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Yang kedua, eksploralitas sumber daya alam. Yang ketiga, pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan. Dan yang keempat, krisis ekonomi global. Materi tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Yang pertama, konflik sosial. Yang A. Dampak negatif. Yang B. Dampak positif. Cara mengatasi konflik sosial. Yang pertama, dialog dan mediasi. Yang kedua, penegakan hukum yang adil. Dan yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, integrasi sosial. Yang pertama, dampak integrasi sosial. Yang A. Dampak positif dan dampak negatif. Cara mewujudkan integrasi sosial. Yang pertama, pendidikan toleransi dan keberagaman. Yang kedua, dialog antar budaya dan antar agama. Yang ketiga, kebijakan inklusif. Yang keempat, partisipasi dalam masyarakat dalam kehidupan sosial. Materi selanjutnya, media sosial dan pengaruh teknologi. Yang A. Pengertian media sosial. Pengaruh media sosial di era globalisasi. Yang pertama, akses informasi yang lebih cepat dan luas. Yang kedua, penyebaran budaya global. Yang ketiga, pertukaran ide dan gagasan. Yang keempat, mempengaruhi opini publik. Dan yang kelima, ekonomi digital. Materi tentang ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Beberapa prinsip inti ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Yang pertama, martabat manusia. Yang kedua, kesejahteraan umum. Yang ketiga, solidaritas. Yang keempat, hak dan tanggung jawab. Yang kelima, kerja dan martabat pekerja.
Yang keenam, prevensi terhadap orang miskin. Yang ketujuh, keberlanjutan dan penjagaan lingkungan. Yang kedelapan, keadilan sosial. Yang kesembilan, keluarga sebagai inti masyarakat. Materi tentang solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik. Berikut adalah beberapa solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan dengan prinsip subsidiaritas. Yang kedua, membangun solidaritas dan memperkuat ikatan sosial. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan sosial. Yang keempat, pendekatan berbasis keluarga. Yang kelima, pendidikan berbasis nilai moral. Yang keenam, promosi perdamaian dan rekonelisasi. Yang ketujuh, kesehatan sebagai hak dasar. Yang kedelapan, dukungan terhadap orang miskin dan tertindas.